Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Kri Kurniadi dari UPBJJ Bogor ya. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang listrikan ya. Untuk alat dan bahan untuk muatan listrik ada bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, serta isolasi. Kemudian untuk alat dan bahan arus dan tegangan listrik, baterai 1,5 volt 1 buah, kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, kemudian bola lampu 2,5 volt 1 buah, dan dudukan baterai 2 buah ya. Kemudian untuk alat dan bahan tegangan listrik, baterai juga 2 buah ya yang 1,5 volt, kabel penjepit secukupnya, bola lampu, dudukan baterai, termometer, dan kawat listrik ya. Ini untuk mengukur ketegangannya ya. Kemudian di sini muatan listrik itu ada muatan positif dan muatan negatif ya. Muatan ini nantinya akan menjadi penyebab arus listrik ya, atau listriknya itu berjalan ke sebelah mana. Di sini untuk muatan ada 4 jenis ya, yang diakibatkan oleh muatan itu ada tarik menarik dan tolak menolak. Untuk yang berbeda seperti positif dan negatif dan positif itu akan menyebabkan tarik menarik ya. Sedangkan untuk yang sama positif dan positif serta negatif dan negatif akan menyebabkan tolak menolak ya. Hal ini disebabkan oleh gaya medan magnetnya masing-masing. Kemudian untuk arus dan tegangan listrik, di sini arus itu berjalan ya dari kutub positif menuju kutub negatif. Di sini akan melewati lampu ya dari baterai itu, dari yang positif. Kemudian ketika saklarnya dibuka ya dilanjutkan dan menyalakan lampu. Kemudian ini ada perubahan energi ya, energi listrik itu dapat berubah menjadi energi panas. Contohnya dengan menggunakan setrika dan alat pemanggang ya, seperti pemanggang roti dalam gambar tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Kurniadi. Sekarang saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang kelistrikan ya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Kemudian ini untuk praktikum yang listrik ya. Dari pingpong, di sini ada pingpongnya, ada kain wol, jaket, kemudian ada nilon dari dari benda ini. Kemudian juga ada plastik ya. Nah, kita akan gosok-gosok bola pingpong ini dan melihat apakah akan terjadi tarik menarik, tolak menolak atau tidak ya. Pertama antara kain wol dengan kain wol ya. Saya gosok terus ini sampai 1 menit ya. Nah, setelah digosok-gosok, kita akan melihat apa yang terjadi ya dari ini. Nah, di sini cenderung tolak menolak ya, karena merupakan media yang sama. Selanjutnya adalah dengan plastik ya. Saya gosok-gosok di sini. Kita gosok sampai 1 menit. Nah, ini setelah 1 menit ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini juga cenderung tolak menolak ya, karena muatannya itu sama, berasal dari plastik ini ya. Selanjutnya dengan nilon ya. Saya gosok-gosok terus. Saya gosok selama 1 menit ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Nah, dengan nilon ini terjadi tolak menolak tadi sedikit ya, tapi cenderung lebih kepada sedikit ada tolak menolaknya, tidak seperti yang tadi. Selanjutnya kita coba yang satu dengan plastik dan yang satu dengan nilon ya. Ini ke plastik dan yang ini ke nilon ya. Dan nanti kita lihat hasilnya setelah 1 menit. Ini merupakan setelah 1 menit ya. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, cenderung tarik menarik ya di sini.
Ini merupakan bukti bahwa terjadi muatannya itu berbeda ya, yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian untuk nilon dengan wall ya, kita akan gesek kedua bola pingpong ini. Ini setelah 1 menit ya. Setelah kita gesek, kita lihat apa yang terjadi di sini. Di sini cenderung sedikit tarik menarik ya, karena mungkin dari nilon itu cenderung lemah ya, gaya tarik menariknya. Tapi di sini menunjukkan mencoba mendekat ya, tidak mencoba menjauh seperti yang sama tadi. Terakhir adalah dengan wall dan plastik ya. Kita akan gosok ya bolanya di sini. Setelah saya gosok cukup lama ya tadi, ini yang terjadi ya. Kita lepaskan. Nah, di sini ada tarik menarik ya sedikit. Nah, hal ini membuktikan bahwa ketika medianya itu berbeda, maka muatannya juga berbeda ya. Demikian praktikum tentang muatan listrik ya yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan percobaan tentang arus listrik ya dan tegangan. Di sini ada baterai ya, rangkaian listrik secara seri. Di sini saklarnya, kemudian di sini lampu, di sini massa, dan di sini kabel listriknya ya. Ketika saya sambungkan, di sini akan menyala. Seperti itu. Nah, kemudian objek-objek yang akan saya ukur apakah menghantarkan tegangan listrik atau tidak. Yang pertama styrofoam, kemudian ada karet penghapus, ada bambu, ada besi, ada koin, ada kaca. Di sini ada kaca di sini ya. Kemudian ada grafit ya dari ujung pensil. Seperti itu. Dan juga ada kardus, ada plastik, dan ada kertas. Nah, oke, kita mulai ya. Yang pertama kardus. Ketika saya simpan di sini ya, dan ini di sini lampunya tidak menyala ya. Hal ini menunjukkan bahwa kardus itu bersifat isolator ya, atau tidak menghantarkan tegangan listrik atau arus listrik. Yang kedua adalah styrofoam ya. Di sini styrofoam kita simpan di sini, dekatkan, kita simpan juga di sini. Ini tidak nyala ya, tidak nyala lampunya, karena padahal kalau misalkan didekatkan ini harusnya nyala ya, tapi ini tidak nyala. Ini juga bersifat isolator ya, atau tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian di sini bambu ya, bambu di sini tidak menghantarkan arus listrik juga. Bambu di sini ketika saya dekatkan lampunya mati ya, tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa bambu juga bersifat isolator. Kemudian karet di sini, karet penghapus juga ya seperti ini ya, saya simpan di bawah. Yang satunya lagi, ini juga tidak menyalakan lampunya ya. Ini membuktikan bahwa karet bersifat isolator. Sekarang grafit ya atau ujung pensil di sini tidak saya kenakan ya di sini. Di sini saya kepada ujung itu saya tidak kenakan ya, antara lempengan logam dari kabel ini. Tapi saya lewati dengan media ini ujung pensilnya. Nah, di sini lihat ya, saya tidak kenakan, lampunya menyala. Hal ini menunjukkan bahwa grafit itu konduktor ya. Tapi di sini sepertinya agak sulit ya. Ini cukup membuktikan bahwa grafit itu bersifat konduktor atau menghantarkan arus listrik. Kemudian ini kertas ya, kertas bersifat isolator ya. Ketika saya coba tempelkan juga di sini tidak nyala ya. Hal ini membuktikan bahwa kertas bersifat isolator. Kemudian di sini ada plastik ya. Plastik di sini isolator juga ya. Plastik tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian kaca ya, kaca di sini. Kaca bersifat isolator ya. Kaca bersifat isolator, lampunya tidak menyala.
Kemudian ini ya, besi udah pasti ya bersifat konduktor, mengantarkan listrik. Ketika saya simpan di sini satu ya. Saya simpan di sini satu. Lihat nyala ya. Saya simpan aja di sini. Nah, besi itu bersifat konduktor ya, atau mengantarkan arus listrik. Kemudian yang terakhir ada perak ya. Perak di sini saya simpan di sini. Lagi saya simpan di sini. Di sini tidak kena ya. Ini tidak kena ya, tuh. Lihat. Nah, ini menyala bahwa ini menunjukkan bahwa perak itu bersifat konduktor juga ya. Yang terakhir adalah mungkin ini sebagai bonus aja ya. Di sini ada kayu ya. Kayu di sini saya tempelkan. Ini tidak nyala ya. Ini kayu menunjukkan bahwa kayu itu bersifat isolator. Karena kalau misalkan saya kenakan ini bersifat karena ini harusnya nyambung ya. Kalau nyambung itu bersifat atau mengantarkan arus listrik. Tapi kalau kayu tidak bisa mengantarkan arus listrik. Tidak seperti pada tadi itu ya. Tadi pada ini. Seperti itu ya. Nah, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa untuk yang menggunakan logam dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan non logam tidak dapat mengantarkan arus listrik. Seperti itu. Selanjutnya adalah percobaan energi listrik. Nah, di sini sudah ada hambatan ya, berupa kawat. Kemudian ini rangkaian listrik yang tadi, kemudian ini termometer. Kita akan mengukur sebelum dialiri arus listrik dan setelah dialiri listrik, apakah terdapat perubahan suhu pada lempengan kawat ini ya. Nah, kita ukur di sini ya. Kita tempelkan di sini. Di sini kira-kira suhunya itu sekitar 36 ya. 36 derajat Celcius. Kemudian kita akan hubungkan yang ini. Kita hubungkan yang ini ke lempengan ini karena ini benar-benar mengalirkan listrik ya. Kita tempelkan. Nah, ini udah nyambung ya ketika saya cetrekan ini. Nah, ini akan menyala ya. Ini juga membuktikan bahwa kawat itu bersifat konduktor ya. Kita tunggu ya, apakah terjadi perubahan suhu di sini. Oke, ini udah cukup lama ya. Kita lihat di sini, kita ukur kembali di sini, terlihat bahwa ada kenaikan ya di ujung yang merahnya sekitar 38 dari asalnya 36 ya, dari titik merah ini tadi naik ya. Meskipun ini cukup lambat ya, karena energi listriknya itu sangat lemah ya, sangat sedikit, jadi agak sulit untuk dibuktikan. Tapi di sini terbukti ya bahwa terdapat perubahan panas dari lempengan logam ini, karena yang mulanya 36 menjadi 38. Kemudian berdasarkan percobaan tersebut ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kemudian arus listrik mengalir karena adanya tegangan antara kutub positif dan kutub negatif. Kemudian yang terakhir, energi listrik dapat berubah bentuk, salah satunya menjadi energi panas sesuai dengan fungsi dan kondisi rangkaian ya, seperti tadi ketika rangkaiannya itu melewati kawat, kemudian kawatnya itu akan menjadi panas seperti itu.